Sahabat investor, kita seharusnya tidak hanya investasi keuangan, tetapi juga dalam kesehatan. Salam sehat. Halo teman-teman investor, selamat jumpa kembali di YouTube channel saya, Hamdi Hasarbaini. Kali ini saya mengundang Mas Teguh Kurniawan Harmanda atau Manda ya. Terima kasih. Yang merupakan ketua dari Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia. Betul. Atau Aspakrindo. Aspakrindo. Karena memang makin ke sini industri kripto makin menarik. Apalagi baru-baru ini kripto juga sudah masuk ke dalam undang-undang P2SK. Betul. Dan nantinya akan berada di bawah pengawasan OJK. Saya tertarik untuk mengundang ketuanya nih, Mas Manda. Terima kasih banyak. Selamat datang nih, Mas Manda. Terima kasih Pak, udah diundang di YouTube channelnya nih Pak. Saya yang terima kasih karena ini info yang menarik ini. Jadi kalau boleh tahu Aspakrindo itu apa sih, bisa dijelasin nggak apa sih gitu? Oke, sekali lagi terima kasih Pak udah diundang di dalam YouTube channelnya. Kalau kita ngomong Aspakrindo, sejarahnya ini dari 2020 Pak. Oh, 2020. Jadi kalau kita ngomongin aturan Bapepti itu kan eksis sejak Februari 2019. Dari Permen dulu kalau salah ya. Perba Pak, peraturan. Enggak dari. Oh dari ya, Kemendak 99 2018, terus kemudian turun di petunjuk teknisnya ya di Perba 2019. Nah, terus kemudian udah mulai nih teman-teman banyak yang mendaftar untuk mendapatkan legalitas Pak, atau bahasanya terdaftar ya saat ini sebagai calon. Nah, saat itu yang mulai ada beberapa exchange yang berjalan kayak toko kripto gitu ya, karena mungkin ya sedikit background saya dulu juga di toko kripto. Ya. Terus kemudian ada beberapa teman exchange yang lain. Nah, itu sepanjang tahun 2020 setidaknya sudah ada beberapa teman-teman exchange Pak yang terregulasi lah ya, terdaftar. Lantas kemudian kita ngelihat bahwa dari masing-masing kita ini kan punya kebutuhan yang sama Pak. Tapi kalau kemudian kita kadang-kadang berhadapan dengan regulator ini suka berbeda-beda nih gitu. Jadi akhirnya kita sepakat di penghujung tahun 2020 saat itu bulan Oktober November kita menginisialisasi lah bagaimana kita membuat wadah dalam bentuk legal juga, perhimpunan ya, yaitu adalah teman-teman yang memang khusus sudah terdaftar Pak di Bapepti. Jadi yang masuk menjadi anggota Aspakrindo itu adalah yang memang sudah resmi terdaftar di Bapepti. Mungkin itu sih background awal, karena pada akhirnya kita butuh semacam counterparty positif bagi government untuk kemudian ini bisa menjadi teman diskusi government lah gitu ya Pak ya. Dalam membuat kebijakan. Betul. Yeah. Jadi secara umum kegiatannya ngapain aja tuh Aspakrindo? Kita ada banyak Pak. Jadi kalau mungkin dilihat dari tahun 2019, 2020 sampai dengan 2022 terakhir lah ya, itu peraturannya banyak banget Pak. Ya, maksudnya yang udah direvisi atau bahkan ditambah dan yang lain-lain. Pasti satu fungsi dari Aspakrindo adalah jadi diskusi ya bagi government apa yang menjadi standar praktisnya yang ada di industri, terus kemudian kita bawa ke level regulator gitu ya untuk membuat kebijakan. Adapun kemudian di regulator yang lain gitu ya, ya biasanya kita diajak untuk fokus group discussion gitu, misalnya kayak kepolisian, KPK gitu ya, PPATK yang juga penting gitu dan yang lain-lain. Jadi gunanya adalah untuk menjadi sebuah corong Pak, mewakilin pelaku industri terhadap apa aja kebijakan dan rencana planning strategis government masa yang akan datang. Itu yang pertama dan itu yang paling utama sebenarnya. Yang kedua adalah edukasi. Nah ini juga nggak bisa dipisahkan Pak, karena kalau kemudian kita melihat sekarang jangan sampai masing-masing teman-teman ini punya level edukasinya itu berbeda-beda Pak, atau jangan sampai kemudian mereka membuat edukasi walaupun mereka udah terdaftar tapi mereka membuat edukasi yang nanti akan backfire nih ke industri, buat industri. Ini kan juga berbahaya. Jadi kita punya sebuah standar lah yang kemudian kita menaungin saling mengingatkan satu sama lain teman-teman. Jadi seperti medium exchange information lah ya Pak ya. Terus kemudian selanjutnya adalah bagi ini ya, asosiasi yang lain. Karena kalau kemudian kita tahu sekarang ada beberapa asosiasi yang lain, ada ABI gitu ya, Asosiasi Blockchain Indonesia, ada ICCA yang memang khusus untuk konsumen gitu ya. Tentu ini menjadi sebuah
forum diskusi yang lebih komplit, Pak. Jadi tidak hanya dari pelaku industri, tetapi dari perspektif industri teknologinya yaitu blockchain-nya, dan juga dari perspektif pelanggannya atau konsumennya. Nah, ini semua kita punya associate yang baik lah, Pak ya. Demikian. Yang lain-lain saya pikir beberapa program termasuk yang sekarang kita lagi jalanin bulan literasi kripto gitu ya. Tentu ini menjadi kebahagiaan juga buat kita bahwa ini loh pedagang kita ini solid gitu. Jadi jangan sampai kemudian kalau kita ngomongin sebuah industri yang nggak solid ini kan bahaya, Pak, bisa ringkih. Nanti sikut-sikutan satu dengan yang lain. Nah, alhamdulillah kalau kemudian kita melihat lah ya dari asosiasi pedagang aset kripto Indonesia ini sangat solid sih, Pak. Untuk kemudian kita punya tujuan yang sama untuk kemudian supaya bisa mengembangkan industri yang juga secara bersama-sama, Pak. Iya, iya. Tadi mana menyebut ada 3 asosiasi ya? Betul. Satu Aspakrindo, satu ABI, Betul. Asosiasi Blockchain Indonesia, dan satu ACCA. Ya? Betul. Tapi saya dengar informasi terakhir katanya Bapepti mau menyatukan nih. Betul. Antara apa dengan apa ketiga-tiga jadi satu atau gimana? Iya. Jadi kalau saya mungkin boleh klarifikasi sedikit. Aspakrindo itu adalah asosiasi di industri kripto yang memang pertama mendapatkan MOU atau di-endorse lah oleh Bapepti gitu. Karena kan pertama. Betul. Oke. Karena pengertiannya begini, Pak Hamdi. Bapepti itu hanya mengawasi tentang perdagangan aset kripto. Bapepti belum mengawasi tentang blockchain-nya. Iya. Bapepti belum benar-benar istilahnya kayak melihat atau mengawasi secara umum terhadap konsumennya gitu ya. Walaupun memang mereka udah ada customer protection aturannya gitu ya, rulesnya. Nah, itu yang kemudian akhirnya Bapepti melihat bahwa oh ya udah kita akan fokus nih ke Aspakrindo lah, bahasanya kayak gitu. Namun memang tidak bisa kita pisahkan, Pak, antara pedagang ini dan industri yang lebih luas lagi. Industri yang lebih luas itu adalah ABI, apa? ya. Teknologinya, yaitu adalah ABI. Nah, memang rencana penggabungan itu cukup lama, Pak, karena dalam hal ini bahwa Bapepti tidak ingin lah untuk kayak bukan hanya Bapepti sebenarnya, tetapi kita melihatnya juga jangan ada dianggap dualisme. Padahal sebenarnya selama ini tidak ada dualisme, Pak. Karena memang beda. Beda. Ya, ABI itu kan lebih luas. Betul. Ya. ABI itu proyeknya segala macam. Aspakrindo memang khusus pedagangnya, gitu. Nah, jadi penyatuan ini pun tidak akan mengubah fungsi yang ada, Pak. Jadi kita bicara ini bukan menang siapa, kalah siapa, tetapi ini adalah demi kemajuan industri untuk kita punya sebuah payung yang besar, tetapi di dalam itu punya fungsi yang berbeda gitu. Sama lah. Jadi kalau kemudian kita coba melihat asosiasi dari kakak-kakak di financial sector gitu ya. Mereka kan juga sama. Ada asosiasi besarnya, general, maka di dalam ada asset management, ada peer-to-peer lending, segala macam kan gitu, Pak. Jadi ini yang kemudian punya koridor masing-masing lah gitu. Memang ada rencana. Ya insya Allah kita lagi memikirkan jalan terbaik lah, Pak Hamdi. Dan tidak melihat ini siapa yang menang, siapa yang kalah lah gitu. Tidak menghilangkan fungsi yang lain. Tidak ada, Pak. Tidak ada sama sekali. Jadi memang nantinya akan jadi ini ya. Peleburan, Pak. Iya, peleburan. Apalagi kita ngelihat tentang ya tadi Pak Hamdi di awal ya ngomong tentang P2SK. Nah, kita pikir itu juga menjadi hal yang cukup krusial. Kalau misalnya kita datang gitu ya ke regulator yang baru, terus datang aja, wah ini kok udah ada 2 nih, udah terpisah kan sulit, Pak. Jadi itulah bagian dari harus solid ya. Betul. Jadi regulator harus melihat bahwa ini industrinya solid. Betul. Ya, tadi yang menarik itu kan bulan ini kita ada bulan literasi kripto. Aspakrindo pernah mengukur nggak berapa sih literasi masyarakat terhadap industri kripto ini? Kira-kira berapa persen gitu? Oke, ini cukup menarik nih pertanyaannya, Pak. Kalau kita ngomongin tentang pengukuran measurement dari seberapa jauh dari segi awareness-nya, adopsinya, bahkan convert sampai ke transaksinya, itu kita memang belum ada angka yang resmi. Ya. Tapi justru dengan adanya BLK, kita pengen melihat nih, Pak. Karena apa? Selama ini yang tadi yang saya sampaikan, Pak Hamdi, di Aspakrindo kita punya sebuah konsep ya, bagaimana kita melakukan edukasi. Tetapi selama ini kegiatan itu dilakukan teman-teman sendiri gitu, Pak. Masing-masing pedagang. Ya. Jadi yang A ngelakuin yang mana, B ngelakuin yang mana, kadang-kadang malah ada overlap gitu. Jadi misalnya di tempat yang ini, besok ada lagi gitu exchange-nya. Nah, ini kan kurang efektif gitu. Jadi kurang menyeluruh ya. Tetapi kalau kemudian di BLK ya, ini udah hampir 1 bulan, saya bisa bilang kita udah hampir 90 event, Pak, dalam 1 bulan yang kita lakukan. Oke. Yang mana kemudian kalau kita ngomongin rata-rata saja ya, Pak ya,
per satu event itu ada 100-200 orang, maka bisa dikalikan berapa banyak gitu. Itu belum lagi kalau kita ngomongin tentang online dan offline. Tentu kan exposure-nya luar biasa. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian kami lihat bahwa edukasi yang masih sulit dilakukan adalah edukasi di daerah rural area, Pak. Jadi kalau kemudian kita ngomongin di kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, Medan, dan lain-lain, itu menjadi hal yang common. Tetapi kalau kita ngomongin tentang rural area, ya misalnya, ya nggak usah jauh-jauh, Pak, di Jawa pun gitu ya, yang kemudian memang masih jauh nih jangkauan informasinya, itu juga masih belum, Pak, terjangkau. Tetapi harapannya setelah adanya BLK ini baru kita mungkin bisa akan hitung sih, Pak Hamdi. This interesting question, Pak, sebenarnya, Pak. Ya, yang menarik kan kalau dilihat dari jumlah investor, mungkin sekarang sekitar 16 atau 17 jutaan. Betul. Ya. Sudah jauh melampaui investor di pasar modal, mungkin sekitar 10 jutaan. Betul. Walaupun padahal ya umur industri kripto kan paling dari tahun berapa sih Indonesia? 2018, 2019. Betul, 6 tahunan, Pak. 6 tahunan. Ya. Sementara kan pasar modal sudah dari tahun, kalau kita ambil dari kapan bursa efek Jakarta ya, sekitar tahun 92. 92 ya, Pak. 30 tahunan. Betul. Investornya masih di 10 ribuan. Tapi ya OJK mereka kan lakukan pengukuran literasi itu setiap tahun Pak. Jadi bisa diukur berapa sih tingkat literasi masyarakat terhadap pasar modal. Nah, ya dari jumlah investor sih memang kita mungkin lebih banyak, Betul. 16 atau 17 jutaan. Tapi apakah mereka yang ikut ini literate atau tidak kan? Exactly. Itu. Betul. Atau mereka cuma sekedar FOMO masuk, ya kan? Mungkin itu perlu dilakukan seperti itu. Mungkin sedikit banyak, Pak. Kita udah melakukan beberapa survei ya, bahwa memang ketika kita berbicara terhadap industri yang barrier to entry-nya itu lebih mudah, Pak, maka akan memunculkan resiko yang juga lebih besar gitu ya. Nah, juga sama dengan literasinya gitu. Nah, apa yang kemudian memang kita lakukan sekarang adalah kita coba meningkatkan, Pak, kualitinya. Dalam arti kata bahwa memang dari segi awareness mereka mengerti gitu ya. Bukan mengerti, mereka tahu gitu. Tetapi dari segi komprehensif industrinya mereka nggak paham. Iya, itu. Ya tadi yang Pak Hamdi juga udah mention tentang FOMO gitu ya. Yang mereka lihat adalah ada keluarga saya beli. Iya. Enggak, bahkan ada mainan baru satu. Yang kedua, keluarga saya beli. Ya udah saya ikutan. Ikut, ya. Atau teman saya beli gitu. Teman saya beli. Influencer saya yang saya idolakan beli. Bahkan dia yang punya token ya misalnya. Ya kan? Nah, ini kan jadi hal yang kemudian apakah mereka mengerti nggak sih terhadap yang namanya konsep resiko dari sebuah investasi. Ya, itu. Itu yang memang menjadi PR sih, Pak. Itu memang belum ada pengukurannya. Saya harap setelah inilah nanti kita akan lebih mematangkan lah untuk itu, Pak. Tapi memang idenya udah ke sana sih. Iya, ya, tadi kan Asparkindo salah satu kegiatan kan memberikan edukasi ya. Betul. Saya rasa perlu tuh diukur. Apakah edukasinya efektif atau enggak gitu. Betul. Tepat atau enggak gitu. Betul. Mungkin salah satu program ya diukur tiap tahun. Mas Manda. Betul, baik Pak, baik. Itu masukan juga nih, menarik. Ya, biar kita tahu. Karena itu tadi, kripto ini kan industri baru yang mungkin banyak, sebagian besar masyarakat sebetulnya nggak ngerti. Betul. Yang ikut, yang sampai 16 atau 17 jutaan itu, saya yakin mungkin ya sekedar FOMO, dan mereka nggak ngerti gitu. Iya, itu tadi. Banyak yang kemudian kita ngelihat karena mereka berpikir instan, Pak. Dan dari 17 juta tadi yang Bapak bilang itu memang 66%-nya itu didominasi oleh umur 35 tahun ke bawah, Pak. 35 tahun. Jadi ya balik lagi ya, ini anak-anak muda ini punya peran yang luar biasa di dalam industri kripto. Persoalan yang lain adalah apakah kemudian mereka siap untuk menerima resiko terpapar resiko tadi. Pertama, yang kedua, apakah mereka mature enough ya untuk kemudian mereka saya akan invest di sini gitu. Itu yang juga menjadi pertanyaan selanjutnya. Iya. Tapi itu menjadi menarik sih. Iya. Jadi sebetulnya Asparkindo sudah melakukan edukasi ya, program edukasi rutin ya. Betul, Pak. Cuman pengukuran literasinya yang belum ya. Masih belum. Saya kira itu satu hal yang perlu dilakukan tuh Mas Manda. Karena biar kita tahu apakah program edukasinya efektif atau enggak, dan mengukur ke depan itu seperti apa sih literasi masyarakat ya. Ya itu tadi yang seperti saya sampaikan juga, Pak. Selama ini pun teman-teman kan melakukan edukasinya sendiri-sendiri nih. Pecah-pecah lah. Nah, dengan adanya bulan literasi kripto, kita udah punya satu wadah bersama, ada spesifik
waktu lah yang kemudian kita lakukan bersama. Nah, saya pikir ini akan lebih gampang untuk kemudian kita melakukan pengukuran itu. Tapi itu jadi feedback yang menarik, Pak, untuk di asosiasi. Iya. Nah, kedepannya gimana nih kira-kira prospek industri kripto? Nah, kan tadi kita bahas kripto ini kan relatif masih balita nih. Betul. Udah bukan balita lagi ya. Dari tahun 2000 berapa sih? 2019 lah 19 aturannya, ya. betul. Tapi pertumbuhan investornya sangat-sangat signifikan ya. Walaupun kalau kita tanya di masyarakat soal kripto, mungkin banyak yang ini apaan sih kripto gitu. Nah, menurut Mas Manda sendiri gimana? Kenapa ya tadi pertumbuhan investasi begitu cepat, padahal literasinya mungkin masih rendah gitu. Apa yang terjadi? Gitu? Mungkin saya melatar belakangin gini sih, Pak, bahwa industri kita ini sekarang memang udah menjadi bayi. Jadi dalam arti kata bahwa dulu aturan sudah ada. Jadi ibaratnya bayi yang ada di kandungan ini udah lahir, tetapi masih rentan nih. Jadi masih apa ya istilahnya kalau prematur, Pak. Jadi apakah kemudian bayi ini akan bisa hidup apa enggak? Ya kan? Nah, begitu ada aturan Bapepti, bayi ini lahir, terus kemudian ada aturan pajak, tentu ini juga akan membuat legitimasi dari industri ini. Selanjutnya adalah dari P2SK yang kemudian tadi kita singgung juga. Ada regulator yang lain yang juga punya intensitas untuk mengaturnya, mengawasi kan. Nah, jadi bayi ini udah sehat lah gitu ya. Nah, tinggal bagaimana kita semua, tidak hanya regulator, tetapi pelaku usaha dan pihak-pihak stakeholder yang lain untuk bisa membesarkan bayi si industri kripto ini bisa lebih baik lagi. Tentu memang ini masih butuh waktu, Pak. Dan kalau kemudian kita lihat jangka panjang ya terhadap peluang dari industri kripto di Indonesia, ada satu studi ya, ada satu survei, dan ini dilakukan oleh satu konsultan survei dari Belanda, Pak. Dia melakukan di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Yang dia lihat adalah, poin saya gini, beberapa tahun yang akan datang, 2-3 tahun yang akan datang, potentially jumlah investor di Indonesia itu bisa mencapai 11%. Dia langsung spesifik ngomong 11%. Kalau kemudian kita berbicara populasi Indonesia sekarang ada di 270 juta lebih, maka potensialnya ada sekitar 30 juta, Pak. Yang mana sekarang kalau kita tahu tadi 17 nih. Jadi masih ada, Pak, ruang yang luar biasa besar untuk kemudian investor-investor Indonesia ini bisa mulai masuk, bisa mulai belajar, dan bisa mulai untuk engage ya, mulai investasi, trading, dan yang lain-lain. Itu dari sisi potential audience yang bisa kita reach out. Dari produknya, Pak. Nah, Bapepti per hari ini produknya itu masih fisik, perdagangan jual beli fisik. Saya punya uang, terus kemudian ada asetnya, ya transaksinya terjadi di situ. Balik lagi nih, kita ngomongin best practice yang ada di luar. Best practice yang ada di luar, bagaimana banyak turunan produk ya, yang kemudian ini menjadi engaging atau meng-engage orang untuk kemudian terus makin masuk di dalam industri kripto. Contohnya kita ngomongin produk itu futuresnya, ya kan. Terus kemudian kita ngomongin ada yang namanya staking, Pak, atau saving ya kalau di kripto. Belum lagi kita ngomongin lending borrowing, Pak. Ini kan tentu akan menjadi sesuatu hal yang besar. Saya punya satu data ya, hasil research juga, bahwa ternyata di luar sana jumlah orang yang melakukan future trading itu jauh lebih tinggi daripada di spot, Pak. Spot, iya. Nah, tentu kan ini menjadi sebuah daya tarik juga. Seandainya memang Indonesia diperbolehkan nih untuk kemudian kita bisa mengover dari produk-produk yang lain, termasuk futures itu tadi. Jadi potensialnya sangat luar biasa, Pak, in term of potensial dari marketnya, ataupun kemudian produk-produk yang belum kemudian sepenuhnya dikeluarkan, Pak, ke pasar. Iya, kalau sekarang pun sebagian investor kripto sudah melakukan futures trading tapi di luar kan. Betul. Dan memang itu yang menurut mereka lebih menarik karena naik turunnya kan luar biasa kan. Betul. Bisa 3, 5, 10 kali lipat gitu. Siapa yang enggak? Ya, kita harapkan bahwa produk-produk itu diperbolehkan, Pak, untuk bisa diperdagangkan di Indonesia. Harusnya kalau bursanya terbentuk, betul, futuresnya di bursa gitu. Harapannya demikian ya, kan? Harapannya demikian. Spotnya boleh di antar pedagang ini, futuresnya di bursa. Betul, gitu. betul. Tapi ya lagi-lagi ini pertanyaan di masyarakat juga, Mas Manda.
kripto itu apa sih underlying-nya gitu kan, kayak Bitcoin ya, sampai sekarang kan nggak ada yang tahu itu Satoshi Nakamoto itu siapa, di mana, kemudian apa sih underlying-nya, tapi harganya bisa sampai sebegitu signifikan naiknya, pernah sampai hampir 100.000 US dollar, walaupun turun bisa sampai 15.000 gitu. Nah itu yang pertanyaan awam, orang awam, kripto apa sih underlying-nya? Tadi Mas Manan singgung waktu kita ngobrol ya, crypto economics ya, mungkin bisa dijelasin karena ya ini pemahamannya perlu di ini, karena kalau ke saham orang bisa lihat ada perusahaan, kalau kripto apa gitu mungkin. Kripto itu terbagi atas beberapa kategori. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa oh kripto A adalah kripto gitu. Tapi kan ada turunannya. Jadi ibarat mungkin kalau di saham itu ada yang namanya kategori misalnya saham konstruksi, saham teknologi, food and beverage dan yang lain-lain. Kripto juga sama, Pak. Kripto itu ada yang namanya kripto sebagai utility. Ya. Terus kemudian kripto sebagai stable coin. Ketiga, kripto sebagai security. Beda lagi. Keempat, kripto sebagai DeFi, decentralized finance. Dan terakhir, kripto adalah sebagai NFT. Jadi setidaknya ada 5, Pak. 5, ya. Orang sekarang yang acknowledge utility, stable coin, security, DeFi dan juga NFT. Masing-masing ini punya uniqueness beda-beda. Mungkin bisa dijelasin satu-satu deh, biar investor paham nih. Secara singkat ya Pak ya. Kalau utility itu adalah kripto yang dibangun atas dasar kegunaan tertentu. Contoh yang saya maksud adalah kalau kemudian kita berbicara kegunaan, kita berbicara terhadap apa ekosistem yang ada di dalam token tersebut. Jadi kalau kita ngomongin kayak voucher ya, mungkin ya saya nggak sebut merek, tapi kan ada voucher yang mana voucher itu hanya berlaku di dalam ekosistem itu sendiri. Nah, sehingga yang dilakukan apa? Ketika dia membesarkan ekosistemnya dia, maka voucher dia akan digunakan lebih masif. Kan kayak gitu. Sama seperti token utility. Token tersebut akan mendapatkan demand ketika memang penggunaannya itu masif. Itu adalah utility. Yang kedua adalah stable coin. Stable coin itu di mana sebuah token atau koin memiliki real underlying asset, Pak. Jadi contoh misalnya ada koin USDT lah ya. USDT, betul. Underlying-nya adalah apa? Currency. Yang mana currency itu dia taruh di bank kustodian yang kemudian diaudit secara frequent. Nah, itu adalah bagian dari stable coin. Bisa jadi bukan hanya currency, Pak Hamdi, tapi juga emas gitu ya dan yang lain-lain. Ini kan tergantung lah, beda-beda. Mungkin suatu saat ada tuh yang buat token underlying-nya itu adalah kopi robusta. Oh, bisa. Kenapa enggak gitu ya? Kopinya disimpan di gudang sebagai ada kolateralnya resi gudang ya kan, SRG. Terus SRG, ya kan, kopi disimpan di SRG terus kemudian dia menerbitkan token, bisa aja. Terus kemudian yang ketiga adalah security, Pak. Nah, token sebagai security ini underlying asetnya itu adalah sebuah usaha atau sebuah bisnis yang memiliki revenue. Jadi kalau saya mungkin boleh bilang adalah security token itu hampir sama apa yang dilakukan oleh capital market sekarang, Pak, oleh saham. IPO saham. Itu persis sama. Yang keempat itu adalah DeFi. Jadi token ini hanya bisa digunakan di dalam ekosistem DeFi atau decentralized finance. Dia lending, dia borrowing, dia staking dan yang lain-lain. Nah, itu juga beda lagi tuh, Pak, tokennya jenisnya. Sama yang terakhir kita ngomongin NFT yang juga tahun kemarin rame banget ya. Nah, itu yang spesifikasinya beda, bahwa token NFT itu dibuat untuk royalty, ya kan, untuk tahu siapa kepemilikan atas aset tertentu dan yang lain-lain. Nah, sebenarnya kalau kemudian kita melihat ya dari 5 kategori itu tadi, kripto itu dibangun berdasarkan masing-masing token yang kemudian kita akan gunakan seperti apa. Jadi kalau misalnya yang paling banyak itu adalah utility, Pak. Tadi yang Pak Hamdi menyinggung itu saya bisa menangkap ya, message dari publik menganggap bahwa ini nggak ada underlying. Nah, itu adalah utility. Underlying-nya ada, Pak, sebenarnya. Kalau kemudian kita ngelihat underlying-nya adalah satu, siapa sih orang yang menjalankan usaha itu. Jadi bahasanya adalah kalau kita ngomongin startup dan startup ini butuh fundraising di awal, pertanyaannya adalah apakah ini sukses apa enggak? Belum tentu. Belum tentu. Ya kan? Semua perusahaan juga begitu. Semua perusahaan juga begitu, apalagi di early stage ya. Nah, kemudian kita berbicara terhadap partner. Misalnya, oh dia partnernya udah bekerja sama dengan Facebook atau Meta kalau sekarang, Google, yang lain-lain. Berarti bisa dibilang bahwa bonafit gitu, ya kan? Yang ketiga, dia menggunakan teknologi yang paling terbaru untuk kemudian membuat si tokennya itu menjadi hal yang sangat bagus gitu. Nah, itu kan juga menjadi hal yang potensially menaikkan harganya gitu. Komunitasnya itu juga penting gitu ya. Terus bagaimana dia mengamankan tokennya. Jadi ada banyak sebenarnya parameter, tapi setidaknya ada 5. Siapa yang membuat?
siapa partnernya, bagaimana teknologi yang dia gunakan, terus kemudian komunitasnya, ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana security-nya, Pak. Security layer. Nah, inilah yang kemudian akan mendesain supply-nya, kepercayaan publik, dan yang lain-lain. Jadi, ya kalau kita bicara terhadap token yang tidak memiliki underlying, saya pikir kita bisa memilih jenis token yang mana gitu ya. Tetapi kalau pada umumnya kita bicara terhadap persepsi orang, token yang nggak punya underlying, ya tadi saya bilang utility. Tetapi harus dilihat dulu, apakah dia memang hanya berdasarkan orang-orang yang punya influence aja, tetapi tidak punya kapasitas dan kapabilitas, atau kemudian secara sistem yang tadi juga kita udah diskusi, ada namanya nge-create sebuah crypto economics. Crypto economics itu adalah membuat sebuah mekanisme adanya supply dan demand, yang mana kemudian supply itu mereka ciptakan berdasarkan tadi hitungan parameter, dan demand yang mereka ciptakan adalah mereka memperbesar ekosistemnya. Nah, tentu kan ini akan membuat token itu fluktuasinya akan menjadi menarik, Pak, sebenarnya. Ya, saya tidak membantah adanya cara berpikir atau kemudian persepsi orang terhadap token yang nggak punya underlying, tetapi saya mungkin pada posisi optimis bahwa yang namanya sebuah crypto economics itu dibuat untuk sebuah insentif, ya, balik lagi insentif kepada komunitas yang mendukung dari si token tersebut sih, Pak. Itu poinnya sih di situ sih. Ya, sebetulnya semua sudah dijelaskan di white paper-nya. Betul. Masalahnya kan investor kita, siapa sih mau baca white paper? Ya udah, tulisannya bahasa Inggris, tulisannya kecil, dan ya banyak pula gitu. Jadi ya kalau mungkin saya boleh menyimpulkan sedikit ya, bahwa ya membuat token itu sama kayak membuat startup ya. Karena memang basicnya adalah startup. Tapi kan kita lihat nih, sebelum kita invest, siapa sih foundersnya? Siapa CEO-nya? Ya kan? Tadi saya bilang, partnernya siapa? Kalau misalnya si startup gitu, partnernya yang bagus misalnya. Kalau misalnya kita ngomongin kayak Gojek lah awal-awal. Partnernya siapa? Oh, ada saat itu Pak Patrick Waluyo. Jadi early angel ya saat itu masuk ke Gojek. Nadim gitu ya. CEO-nya Nadim. Nah, ini kita coba ngomongin success story ya. CEO-nya Nadim saat itu. Yang masuk awal Pak Patrick Waluyo, termasuk angel loh dia. Terus kemudian teknologinya dia pakai teknologi yang termasuk baru saat itu, dan dia meng-hire developer yang jago. Komunitasnya bapak-bapak Gojek, bapak-bapak ojek yang ada di pengkolan segala macam, yang dia memang jelas real bisnisnya apa. Tadi ya. Sama yang ketiga ya, security-nya, karena kan itu menjadi hal yang cukup krusial. Akhirnya terjadi, Pak. Valuasi perusahaannya besar dan ya jangka panjangnya menjadi menarik kan gitu. Ya. Artinya kedepannya kripto juga akan seperti itu ya, seperti ya startup kayak betul. Tadi, kan. Cuman memang sayangnya ya, Pak ya, kalau kita ngomongin early sekarang, banyak orang memanfaatkan momentum untuk mengambil keuntungan, yang mana kemudian kita bicara startup secara ideal itu dibangun berdasarkan masalah yang terjadi di society, ya kan? Baru kemudian dia memecahkan masalahnya dengan membuat startup, perusahaan, token, bisnis model yang lain. Kalau sekarang dibalik, Pak. Jadi kalau guyonan saya adalah orang buat token dulu, dapat uang, baru dia mikir masalahnya apa. Jadi kalau idealnya kan masalahnya tahu, dia bikin perusahaan, dia selesaikan masalahnya, baru kemudian dia bikin token segala macam. Sekarang nggak, Pak, dibalik. Dia bikin token, dapat uang, baru kemudian dia mikir, oke, ini dapat uang nih, terus kita nyari masalahnya apa. Nah, itu gimana tuh peran Aspakrindo? Mungkin bukan Aspakrindo kali ya, mungkin ICCA ya, untuk melindungi ini investor awam yang nggak tahu, yang literasinya rendah, terus kemudian pengaruh pom-pom terus ikut, habis itu gone gitu. Itu gimana? Ya itu tadi, edukasinya adalah di level bagaimana kita bisa menjelaskan apa kegunaannya, manfaat. Ya, orang Indonesia ini ya kadang-kadang termasuk saya ya, malas membaca tadi yang kayak Pak Hamdi bilang white paper gitu. Udahlah, lu beli nggak? Lu beli, ya udah gue beli deh kan gitu ya, Pak. Biasanya gitu ya. Nah, itu yang kadang-kadang juga saya pikir menjadi kesulitan, Pak. Tapi kalau saya tanya dengan teman-teman di ICCA, di ABI, ya mereka pada posisi sama, Pak, untuk edukasi. Lihat dulu nih proyeknya seperti apa. Termasuk layer terakhir adalah kalau tetap mau beli pakai uang yang menganggur, bukan membeli pakai uang yang kemudian digunakan untuk dana emergensi, dana pendidikan, dana operasional. Nah itu kan kacau balau, Pak. Jadi pakai pinjol gitu. Apalagi beli pakai pinjol, belum beli aja udah rugi, Pak.
Ya gitu sih. Itu tuh beberapa poin yang memang sekarang menjadi challenge buat kita semua lah Pak di industri ini Pak. Iya, karena tadi umur industri ini kan masih Masih baru, Pak. tadi, waktu bayinya udah gede sekarang ya. Iya, sekarang bayinya udah hidup lah ya. Udah sehat gitu. Udah pasti. Kalau dulu kan masih ini paling ntar kripto juga hilang. Nah, ada kan omongan itu. Betul Pak, betul. Jadi waktu udah diatur oleh Bapepti pun itu sempat ada persepsi, bentar lagi juga akan hilang. Itu yang saya maksud tadi, bayinya udah lahir nih, udah ada aturannya, tapi masih prematur Pak bayinya. Ya kan? Jadi bisa aja nih bayi ini nggak selamat. Tapi begitu udah ada attraction, pihak-pihak yang lain ini, oh berarti saya boleh bilang bahwa bayi ini sudah menjadi bayi nih. Tinggal sekarang bagaimana kita besarin bayi ini. Ya. Nah, gimana Mas Panda melihat industri kripto dalam 10 atau 5 tahun yang akan datang? Akan seperti apa nih? Oke, mungkin saya akan coba mix-mix ya Pak dari dalam arti kata dari atribusi karena memang saat ini ada beberapa hal yang sedang saya kerjakan Pak Hamdi. Saya adalah orang yang percaya pada penerapan teknologi blockchain-nya. Walaupun memang saya adalah orang di kripto dulu ya. Tetapi tanpa adanya real use case tadi yang kita sampaikan, penerapan blockchain-nya, maka kriptonya nggak akan melesat gitu ya. Kita benahin dulu nih fundamentalnya. Ke depan saya melihat bahwa kripto bukan hanya, mungkin di Indonesia nih kita ngomong, bukan hanya dilihat sebagai komoditas atau aset yang boleh diperjualbelikan. Tadi kita singgung berapa kali ada P2SK gitu ya. Bahkan ini sekarang BI juga udah mengeluarkan namanya Project Garuda. CBDC. Poinnya apa Pak? Poinnya adalah kripto setidaknya itu kalau kita ngomongin cakupan yang lebih luas ya. Kripto digunakan sebagai komoditi. Yes. Kripto bisa digunakan sebagai security. Yes. Yang ketiga, ultimate-nya Pak, kripto digunakan sebagai currency Pak. Ya. Nah, di luar ya. Di luar. Di Indonesia nggak mungkin. Kalau saya bilang belum, bukan nggak mungkin. Belum, ya. Kalau menurut saya Pak ya. Okay. Jadi kenapa saya bilang belum? Karena beberapa negara itu sudah menerapkan. El Salvador ya kan? El Salvador memang legal tender ya. Di Hong Kong itu udah ada aturannya Pak. Memang mereka belum ke arah sana. Tapi di Hong Kong itu udah memisahkan 3 Pak. Crypto commodity, crypto security, dan cryptocurrency. Mereka sudah memisahkannya. Tapi memang eksekusinya masih proses di sana. Nah, justru Pak, kalau kemudian kita melihat dari progres yang ada sekarang, saya cukup optimis Pak Hamdi. Bapepti udah sedari awal mengatur kripto sebagai komoditi. Dan itu terus diperbaiki aturannya. Dan itu sudah sangat baik. Muncul Pak regulator OJK yang kemudian sekarang ingin menarik gitu ya pengawasannya. Harapan saya sih mungkin tidak ditarik 100%. Harapan saya adalah ini tetap membesarkan ekosistemnya. Jangan menarik kripto yang sudah menjadi atau yang sudah dianggap menjadi komoditi terus kemudian langsung benar-benar dikonversi menjadi security. Karena apa? Begitu pindah ke OJK, ini kan ranahnya bukan komoditi lagi Pak. Justru makanya maksud saya adalah komoditi plus security Pak. Jadi baru kemudian kita ngomongin Project Garuda, yang mana sekarang Project Garuda udah mulai ada white papernya, ya evaluasinya dan yang lain-lain ditambah sebagai currency. Maka negara kita Indonesia completely Pak menerapkan industri yang secara best practice itu secara nature ya Pak ya ada di dalam kripto Pak Hamdi. Jadi sekali lagi saya sangat optimis kalau kita ngomongin tentang penerapan industrinya. Kalau dari teknologinya sekarang dari pemerintah pun udah banyak Pak membawa beberapa use case keluar gitu ya. Saya juga di Peruri ya untuk kemudian bareng dengan Bapak Ibu yang lain untuk bagaimana kita bisa mentransformasi. Kenapa Peruri pertanyaannya? Satu, Peruri itu adalah perum 100% dimiliki oleh negara. Jadi kalau kita ngomongin kenapa 100% dimiliki negara, maka tidak ada interest Pak. Jadi kalau kita bicara tentang level security, maka security-nya ini adalah security level negara dan juga interest-nya pun level negara gitu. Jadi nggak ada campur tangan. Yang kedua adalah Peruri itu kan percetakan dokumen negara Pak, yang mana memang dari segi security-nya luar biasa ya. Nah ini yang kita melihat bahwa yang namanya blockchain itu kan memastikan tentang keamanan security dan seterusnya. Jadi ini memang inline lah. Apa yang kami kerjakan sekarang ada beberapa Pak fokus ya. Pertama adalah tentang penerapan blockchain di sertifikat tanah Pak. Yang mana insya Allah sebentar lagi sih ada. Cuman mungkin belum kita ini nanti kita di sesi selanjutnya Pak. Nah itu saya pernah diskusi sama Aidil Akbar saya.
Yeah. Dan memang idealnya semua sertifikat tanah itu di blockchain biar nggak ada pemalsuan lagi kan. Tidak tumpang tindih, Pak. Tidak tumpang tindih dan ya kan blockchain kan memang mencegah adanya double spending. Betul, ya betul, kan? betul. Iya. Yang kedua adalah untuk kita memastikan bahwa adanya hierarki terhadap traceability. Jadi kalau kita ngomongin terhadap tumpang tindih itu adalah persilnya ya di tanah. Tetapi kalau kita ngomongin terhadap ada sertifikat tanah, kadang-kadang ada hak waris dan yang lain-lain, ini rawan terhadap konflik, Pak. Nah, ini yang kemudian kalau kita menggunakan blockchain, ini tentu menjadi hal yang bisa menjadi trigger lah ya, perbaikan gitu. Iya. Ya tadi sempat disinggung tuh, Manda sempat singgung bahwa suatu saat akan menjadi currency. Nah, nanti kira-kira kan BI punya CBDC, Central Bank Digital Currency. Nah, nanti gimana tuh? Bisa hidup berdampingan antara currency dengan versi kripto yang murni ya, kemudian dengan CBDC. Seperti apa tuh nanti di pandangan Mas Manda? Pandangan saya begini, Pak. Ini yang juga menjadi hal yang mungkin perlu diluruskan, Pak. Ada yang menganggap udah ada e-money sekarang kayak ya beberapa e-money yang lain, terus kenapa ada CBDC? Ini dua hal yang berbeda. Beda. E-money kan uang yang di-digitalize. Nah, Iya. exactly, Pak. Iya. Nah, kalau kita ngomongin sekarang, ini kan kita ngomongin ada uang kartal, ya kan? Yang mana kemudian uang kartal ini ketika dikonversi menjadi bentuk digital, ada yang namanya e-money tadi. Kita ngomongin CBDC itu uangnya, Pak. Jadi kalau misalnya ditanya, apakah kemudian ini akan menggantikan? Saya udah nanya ke beberapa pihak, ini tidak menggantikan, tetapi ini akan berjalan secara hybrid, secara berdampingan gitu. Nah, justru malah kalau kita ngomongin tadi ada uang kartal, uang giral, maka ada uang e-money. Nantinya ini hemat saya ya Pak, ada CBDC yang sebagai uang, maka nanti akan ada stable coin turunannya yang dianggap itu menjadi digitalnya si CBDC tadi. Oh, oke. Iya. Jadi justru kalau menurut saya adanya stable coin itu tidak perlu dikhawatirkan oleh pemerintah. Ya, karena dia one dengan CBDC gitu. Iya kan? Iya. Jadi justru malah ini akan memperbesar ekosistemnya. Yeah. Ya sama kalau kita ngomongin uang kartal, uang giral itu kan ada digitalnya ini yang kemudian akhirnya supply-nya jadi orang transaksi ya. Mungkin Pak Hamdi juga top up yang lain gitu kan cukup sering gitu ya Pak ya. Nah, ini yang juga sama. Jadi ini akan berdampingan. Uang kartal, uang giral, ada e-money, CBDC, ada stable coin, Pak. Ya. Jadi menarik ini. Jadi saya makin optimis dengan masa depan kripto nih di Indonesia. Semoga Pak. Dari penjelasan Mas Manda nanti. Amin, insya Allah. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama berdoa nih, industri kripto dalam 5 atau 10 tahun yang akan datang akan jadi semakin besar. Dan nanti untuk di podcast selanjutnya ada progres ya Pak. Nah, itu ya. Nanti kita podcast lagi ya. Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Demikian teman-teman investor, bincang-bincang saya dengan Mas Manda sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia. Mudah-mudahan apa yang tadi kami bahas bisa memberi atau menambah pencerahan bagi teman-teman yang sampai sekarang masih ragu-ragu dengan kripto ya. Siap. Baik teman-teman, sampai jumpa di episode yang akan datang.